Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa opsinews.com dimanapun Anda berada. Pada hari weekend ini, Sabtu ini, tanggal 10 Februari 2024, tepatnya di kantor Bapak PH Dr. Simanjuntak. Beliau ini adalah praktisi hukum yang biasa yang cukup malam melintang di Provinsi Riau. Bapak Dr. Freddy Simanjuntak MH. Beliau ini pengacara yang cukup dikenal dan sepak terjangnya untuk di Riau. Masyarakat cukup banyak mengetahui. Baik, pemirsa yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Apa namanya, terlihat lebih muda. Tapi lagi apa? Gongsi pacai. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita korban investasi dari dan asetnya disita ya Pak di Polda Sumbar dan Polda Riau. Ibu Amelia, selamat datang Bu di kantor Bapak Freddy Simanjuntak. Kemudian didampingi dengan kakaknya Ibu Amelia. Selamat datang Bu. Pemirsa, pada hari ini tema kita adalah perjuangan menggapai keadilan Ibu Amelia. Sebelumnya kita ingin tahu sebenarnya banyak berita dan video-video berita yang berseliweran baik itu di sosial media, TikTok, kemudian di media-media online mengenai cerita-cerita tentang yang dialami Ibu Amelia sehingga aset yang beliau miliki itu berada disita di di Polda Sumatera Barat dan Polda Riau. Baik, untuk itu kita boleh ke Ibu Amelia dulu ya. Oke, silakan. Ibu Amelia, boleh diceritakan ini sebenarnya awalnya seperti apa sehingga Ibu asetnya ada, saya lihat ada bus ya, bus kemudian rumah ya yang disita itu. Awalnya saya membaca cuplikan-cuplikan berita bahwa Ibu ada mengikuti investasi ya, investasi legal ya, bukan ilegal, legal ya, legal. Itu seperti apa Bu? Boleh cerita sedikit itu? Kalau yang masalah investasi Cimori ya. Kalau Cimorinya awalnya kita tuh menanamkan modal, dengan perjanjian akan memberikan keuntungan hitungan per dus. Jadi dalam per dus kita akan mendapatkan keuntungan 27.000 sampai 57.000. Dari uang yang kita tanamkan, misalnya kita tanamkan 200 juta misalkan kan, dibagilah dari modal per dus itu 198.000. Jadi dibagi modal itu sebanyak 198.000, berapa kartu kita dapatnya kan gitu. Seandainya dapatnya 1.000 dikalikan 27.000, itulah keuntungan yang akan kita terima. Baik. Dalam proses perjalanannya ternyata yang Ibu investasikan ini mereka ingkar ya atau tidak mengembalikan atau seperti apa? Dan kalau di awal-awal sih Oke. Tidak ada problem. Tidak ada problem. Akhirnya di akhir dalam proses investasi ini itu yang ada problem. Ya. Nah akhirnya penegak hukum mengangkat perusahaan ini ada persoalan hukum seperti itu ya. Ya. Itu gimana Pak? Kalau masalah perusahaan saya kan nggak ada hubungan sama sekali. Iya betul. Ya. Oke Pak mungkin Freddy Simanjuntak mungkin bisa jelaskan kenapa sampai aset Ibu Amelia ini disita oleh pihak penegak hukum. Ya, itu. Jadi kita menyambung ya yang disampaikan oleh klien kami Bu Amelia. Ya. Jadi yang sekarang pertanyaannya yang awal itu, ini sekarang investasi. Dia menanamkan modalnya kepada seseorang untuk perputaran usaha dagang. Nah, usaha dagang itu dulu yang perlu kita luruskan. Ya, artinya usaha dagang ini legal atau ilegal. Kalau dia memperdagangkan anak di bawah umur, bergerak di bidang terorisme, ya kan, atau memperdagangkan senjata, narkoba dan lain sebagainya, jelas dilarang oleh undang-undang. Itu jelas itu investasi bodong atau itu ilegal. Nah ini dia kan
dengan adanya pertemanan dia dengan Mega Amelia sudah terpidana. Sekarang dia sedang menjalani ya, sudah divonis berapa tahun kemarin di pengadilan negeri, 2 pengadilan negeri ya? Iya, iya. 12 tahun loh ya. Nah, dia ditahan pada. Nah itu klien kami ini menanam modal di dari Mega Amelia tadi itu lebih kurang 6 miliar dengan cara bertahap. Nah kemudian ya wajar lah dari perputaran uang yang di drop oleh klien kami dari Amelia kepada Mega Amelia itu hasil dari perputaran uang bisnis yang diputarkan dari usaha dagang kosmetik Cimori dan usaha minuman kosmetik Oriflame dan minuman Cimori tadi tentu masuk dikirimkan kembali kepada beliau sesuai dengan komitmen mereka antara Amelia klien kami dengan si yang menerima modal yang menjalankan usaha dagang tadi ditransferlah kemari masuk kemudian kurang lagi ibu ditransfer ke sana nanti dia usahanya diputar lagi kemudian ada keuntungan dikembalikan lagi. Nah jadi dari 6 miliar yang diinvestasikan itu masih ada terkurang lebih kurang 2,7 apa 2,5 miliar ya. Ini 2,7 miliar. Ini semua ada perinciannya semua masih lengkap ya. Biasa ini Ibu Melia menunjukkan bukti bahwa memang ada catatan-catatan yang menjadi perhitungan pengembalian dari Mega Amelia ke Amelia. Ibu Amelia. Nah, justru uangnya ini masih tertanam. Jadi dirugikan sekarang 2,7 miliar ya. Lebih kurang 2,5 miliar ya. Iya, 2,7 miliar. Nah, ini sekarang. Nah, sekarang dari proses ini sebenarnya klien kami tidak tahu dia nih. Sekarang kan ada tindak pidana pencucian uang seperti di Polda Riau. Kita tanya kemarin ada kira-kira seminggu yang lalu kita ke penyidik Krimsus Polda Riau untuk mempertanyakan persoalan ini. Mereka mengatakan itu si Mega Amelia sudah jadi tersangka dan sekarang masih dalam proses hukum bolak-balik perkara P19 di Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, ini dalam perkara konteksnya PPBU. Nah, sekarang persoalannya yang di Riau ini kan yang melaporkan itu adalah Ella Diana dan kemudian Ermanelis. Beliau ini tidak kenal dengan Ella Diana dan Ermanelis. Yang mereka ini melaporkan katanya puluhan miliar. Saya dilihat di beberapa pemberitaan di media sosial yang 2 orang korban ini melaporkan Mega Amelia ini dia korban katanya puluhan miliar. Dia ini tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Amelia. Amelia ini kan investasinya kan di Bukit Tinggi. Dia berinvestasi Bukit Tinggi 6 miliar kepada si Mega Amelia yang sekarang sedang ditahan menjalani hukuman di Padang. Nah jadi sekarang berkat adanya laporan 2 orang yang mengaku korban tadi ke Polda Riau, kemudian disitalah harta benda milik klien kami, yaitu berupa yang sudah ada penyitaan itu berdasarkan hasil pengadilan negeri Batu Sangkar itu 4 unit bus, tapi sekarang 2 yang sudah ditarik di Polda Riau. Ya, kemudian ada 1 unit bangunan rumah ruko yang terletak di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ya kan, katanya itu ada tindak pidana TPPU. Nah, sekarang persoalannya bus ya. Bus ini sekarang yang 2 unit bus yang sekarang ditahan di Polda Riau ya. Ini dimiliki oleh klien kami itu semenjak sekitar bulan Februari 2021. Sementara investasi itu kan mulai terlaksana itu kan adanya laporan ini mulai Maret atau April 2021. Jadi sebelum adanya tindak pidana ini bergulir, mobil ini sudah dibeli. Kemudian termasuk juga ruko, rumah toko yang mereka tempati itu usaha keluarga, ini kan kakaknya ya. Nah, usaha keluarga ini jauh-jauh hari, jauh tahun sebelumnya tuh keberadaan tanah itu sudah ada, bangunan itu sudah berlanjut pembangunannya. Jadi iya. Artinya itu adalah terhitung mundur sebenarnya, bukan pada proses investasi itu ya. Iya, jadi dengan ada penyitaan itu seolah-olah 2 unit bus dan rumah yang disita oleh Polda Riau, Kristus Polda, seolah-olah itu hasil tindak pidana. Padahal sesungguhnya tidak ada hubungan hukum sama sekali perolehan 2 unit bus dan rumah toko yang ada di Batu Sangkar itu dengan yang dilaporkan oleh Ella Diana dan Ermanelis tadi di Polda Riau. Tidak ada hubungan, tidak ada korelasinya, nggak nyambung gitu. Makanya kami heran, dia pun heran, ya kan? Begitu datang tiba-tiba disita ini. Kemudian pertanyaan kedua, kalau memang itu dia terlibat
adanya tidak pidana pencucian uang TPPU sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya tentang TPPU. Ya, kenapa hanya harta bendanya saja disita? Dia tidak dijadikan tersangka. Kalau memang itu ada tidak pidana, berarti kan ikut serta terjadi suatu tindak pidana. Artinya di situ ada kejanggalan. Iya, kenapa hanya harta bendanya saja yang izin saya Pak. Ya, silakan. Pak pengacara bahwa Pak pengacara mengatakan di sini bahwa ada yang perlu dikoreksi melihat situasi bahwa aset disita, tetapi orang ini tidak ada dugaan dan sebagainya. Jadi itu menjadi semacam pertanyaan hukum ya Pak? Ya, pertanyaan besar sama kita. Jadi artinya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Krimsus Polda Riau terhadap harta benda aset dari klien kami dan keluarga itu terkesan tidak profesional. Ya terlalu dini, terlalu prematur, ya salah alamat, salah objek, tidak benar ya. Jadi oleh karenanya ini katakanlah itu memang sudah ada penyitaan dari katanya dari Pengadilan Negeri Batu Sangka. Tetapi itu asas usulan dari Krimsus Polda Riau. Nah ini sekarang kan klien kami ya kami sebagai kapasitas sebagai penasihat hukum dan keluarga klien kami ya kita memohon supaya harta benda itu dikembalikan, penyitaan itu ditarik kembali oleh pihak Polda Riau. Nah kemudian yang lebih tragisnya lagi ini kan ada satu lagi Polda Riau menyita asetnya rumah yang terletak di Sumatera Barat. Nah sekarang Polda Sumatera Barat kriminal reserse kriminal umum Polda Riau Polda Sumatera Barat itu menyita asetnya yang ada di Pekanbaru itu Simpang Panamin sudah disita. Juga katanya ada tindak pidana, ada indikasi aliran dana yang mencurigakan dari Mega Amelia kepada Amelia. Nah kemudian juga ada satu unit rumahnya yang terletak di Tabing, Padang juga disita oleh Krimum Polda Sumbar. Kita sudah berangkat ke sana, kami dampingi klien kami juga beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita datang. Ini tersangka si Amelia ini belum jadi tersangka, belum ada gelar perkara. Nah pertanyaannya belum ada tersangka, belum ada gelar perkara kok harta benda klien kami sudah disita. Ini persoalan mendasar, ya. Ini kecuali ya hasil harta benda itu memang betul-betul hasil tidak pidana, ya. Oleh karenanya, ya kami dan kapasitas sebagai penasihat hukum ya, dalam hal ini kami sangat menyesalkan, menyayangkan ya langkah penyidikan yang dilakukan kita katakan bukan institusi Polri, bukan oknum penyidik Krimum Polda Sumbar dan oknum Krimsus khusus Polda Riau yang terkesan tidak profesional dalam penanganan perkara ini, mengakibatkan klien dirugikan ya dengan adanya penahanan penyitaan dia dipanggil saksi. Saya tidak tahu berapa kali katanya, sudah puluhan kali dia dipanggil jadi saksi di Polda Riau, puluhan saksi kali dipanggil sebagai saksi di Polda Sumatera Barat. Nah dia bolak-balik kemari, dia punya anak 3 yang masih di bawah umur, dia tinggal ke sana, ditinggalkan, kemudian dia tidak bisa berusaha. Nah ini kan sudah mengganggu penghidupan dari keluarga klien kami. Juga terbeban secara moral, dia juga terbeban. Pak, jadi ya. Ibu Amelia, dengan situasi ini yang Ibu berulang kali dipanggil penegak hukum untuk dimintai keterangan dan sebagainya, kemudian aset-aset dijadikan disita ya oleh pihak penegak hukum. Dengan situasi ini, saya coba ini cukup menjadi sebuah tekanan. Apa yang dirasakan dalam selama ini dalam proses ini? Aset sudah disita, kemudian ibu juga berulang kali dipanggil, balik seperti apa yang dirasakan? Saya merasa tertekan ya Pak ya. Tertekan waktu sudah terbuang, usaha tidak bisa dijalankan. Ya pemikiran ke sini nggak bisa fokus. Harapan ibu nih dalam situasi ini kepada Kapolri ya, Bapak Sulistyo dan Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia, apa yang ingin ibu sampaikan terhadap penanganan kasus ini? Nah, saya meminta kepada Bapak Kapolri untuk mengambil alih semua perkara ini, dibawa ke Mabes untuk saya minta keadilan lah Pak ya. Saya memintai rasa keadilan ibu. Ya, ibu adalah korban ya. Pemirsa,
seorang ibu yang juga menjadi ibunya negara di dalam rumah tangga yang mencoba menghadapi persoalan ini. Beliau juga punya tanggung jawab untuk anak, bagaimana melakukan pelayanan dan tekanan-tekanan seperti ini menjadi sebuah tekanan kepada ibu. Kita berharap ini didengar oleh Polda Riau dan Polda Sumbar dan Bapak Kapolri Republik Indonesia dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Pak Freddy Simaginting, Ya. selaku PH, Ya, apa yang menjadi rekomendasi Bapak kepada Kapolri dan pemerintah Indonesia dalam hal ini? ya, itu tadi saya tegaskan bahwa saya tidak mengatakan bahwa penanganan perkara yang ditangani sekarang oleh pihak Polda Riau dan oknum Polda Sumatera Barat itu tidak profesional. Tetapi dalam hal ini memang ini jelas fakta membuktikan bahwa yang disita itu berdasarkan hasil analisis PPATK katanya, transaksi keuangan dari PPATK. Itu kan harus bisa dibuktikan. Seharusnya kan bisa dipilah-pilah. Uang yang mana, itu masuknya kapan, kemudian disita ini kapan, perolehan barang yang disita ini kapan, apakah sudah ada terlebih dahulu baru ada ini. Kecuali memang ada transaksi keuangan itu masuk melebihi. Ini sekarang dia investasinya masih kurang 2,7 miliar, 2,5 miliar ya. Nah, dari 6 miliar yang dia investasikan tadi. Sementara yang sudah disita lebih kurang 20 miliar nih harta benda dia. Ya, 20 miliar ini nilai nominal harta benda rumah, 3 unit rumah dan 4 mobil bus yang sudah disita ini. Ditambah lagi beban moral dia gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan uang yang masuk kepada dia itu bukan keuntungan. Dia tidak tahu yang masuk ke rekening dia ini pun dia tidak tahu. Itu uang apa? Ya, artinya uang yang masuk itu tuh memang uang untuk pengembalian setelah dirinci semua ini, ya, itu masih terkurang, tersisa uangnya masih 2,5 miliar lagi yang harus diserahkan oleh Mega Miliar pada dia. Nah, ini kan dia korban. Saya katakan tadi, usaha ini kan legal, bukan usaha ilegal, ya. Nah, sekarang oke lah. Sekarang berdasarkan adanya laporan orang lain, katanya ada aliran dana yang mencurigakan masuk. Hasil analisis dari PPATK, ya, menindaklanjuti dari tindak pidana penggelapan dan penipuan yang sebelumnya dilakukan dan sudah jadi terdakwa di Polda Sumbar dan Polda Riau. Kemudian masuklah tindak pidana TPPU sebagai lanjutan tindak pidana sebelumnya yang dia lakukan. Nah, dalam hal ini kita tidak mencampuri proses hukum, ya silakan saja. Tapi jangan menyerempet-nyerempet kepada orang yang memang tidak ada hubungan hukum sama sekali, kok dia dijadikan korban. Jadi kita berharap kepada Bapak Kapolri untuk mengambil alih penanganan perkara di dua proses ini, baik di Polda Riau dan di Polda Sumatera Barat, supaya lebih transparan dan lebih objektif. Ya, itu diambil alih oleh pihak Mabes Polri dan Kapolri, ya. Dan juga kita mohon kepada kita semua, ya, untuk kita ketahui bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU itu kan jelas, ya kan, yang tindak pidana yang dimasuk kategori TPPU itu adalah yang tadi yang melanggar hukum, ya. Ada korupsi, ada teroris, ada kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak ada, ini kan dia investasi, emaskan modal biasa, ya. Kemudian dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM, tentang HAM, ya, hak asasi manusia, itu sangat tegaskan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab untuk menjaga hak dan martabat warga negara. Dan pasal 36 ayat 2 juga ditegaskan tidak ada harta benda warga negara yang bisa dirampas oleh siapapun, ya. Oleh karenanya kami menganggap ada indikasi pelanggaran HAM berat di sini. Ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan justru oleh oknum-oknum aparat penegak hukum Atas nama hukum, balikan aset-aset yang Iya, makanya ya intinya sekarang kita meminta tuntutan dari beliau ini, keluarga itu adalah aset-aset yang sudah disita itu balikan. dikembalikan dan penyitaan yang sudah dilakukan atas permintaan Polri tadi, ya, penyidik Polri tadi itu supaya dibatalkan, ditarik kembali dari pengadilan karena itu atas usulan mereka. Atas usulan mereka mengakibatkan klien dirugikan. Kan tidak ada hubungan hukumnya tadi. Jadi atas nama keadilan kembalikan aset-aset Ibu Amelia. Ya.
Baik. Terima kasih Pak Freddy. Kembali. Terima kasih Bu Baik, Amelia terima kasih. dengan waktu yang singkat ini. Pesan menggapai keadilan, perjuangan menggapai keadilan di Bu Amelia ini kami tujukan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan kembalikan aset-aset yang telah disita atas nama keadilan dan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang universal untuk Ibu Amelia. Demikian tvopsinews.com podcast hari ini memberikan edukasi dan pencerahan hukum kepada pemirsa masyarakat yang ada di Riau. Ya, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Amelia. Terima kasih Bu. Kita akan lanjut episode selanjutnya seperti apa perjuangan Ibu Amelia dan perjuangan Bapak Dr. Freddy Simanjuntak SIMH ini dalam mendampingi kliennya. Luar biasa Pak. Tetap semangat Amin. Pak. Amin. Siap. Tetap membela kepentingan masyarakat Amin. yang tertindas khususnya. Salam rasa keadilan untuk masyarakat Indonesia.